Ada sebuah kisah demikian tentang begitu berartinya perbuatan yang baik itu. Ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang tukang. Ia diminta untuk mengecat sebuah perahu. Satu perbuatan yang baik, walau itu kecil, namun sungguh sangat berarti. Kisah menarik, satu perbuatan baik si tukang cat, walaupun perbuatan itu kecil, tetapi sangat berarti. Kisah ini sangat penting dan berharga, karenanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Saya yakin dan percaya, jika saya sangat diberkati dengan kisah menarik ini, maka Bapak Ibu Saudara juga pasti akan mendapatkan berkat yang sama dengan apa yang saya nikmati. Mari kita menyimak dan perhatikan yang berikut ini. Jemaat Tuhan, ada sebuah kisah demikian tentang begitu berartinya perbuatan yang baik itu. Ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang tukang. Ia diminta untuk mengecat sebuah perahu. Tukang itu membawa cat, kuas, dan kemudian mengecat perahu sesuai dengan warna yang dipintakan oleh tuan yang punya perahu itu. Saat mengecat perahu itu, tukang itu menemukan ada sebuah lubang kecil dalam lambung perahu itu. Kemudian tukang itu menambalnya perlahan-lahan. Ketika pengecatan selesai, dia menerima upahnya dari tuan yang punya perahu itu. Tak berselang lama, pemilik perahu itu kembali mendatangi tukang itu dan memberinya sejumlah uang yang lebih besar dari pemberian yang pertama. Lalu tukang itu pun terkejut. Ya heran, kenapa tuan itu memberikan uang kepadanya lagi, padahal dia sudah dibayar. Dia berkata, "Tuan, kamu sudah membayar upah saya, tapi ini untuk apa uang yang kau berikan ini?" Kemudian tuan itu berkata, "Ada hal yang sulit kujelaskan kepadamu, namun sungguh sangat berarti. Tapi kamu ketahuilah bahwa kamu telah memberikan sesuatu yang terbaik, di mana engkau telah menambal lubang dalam lambung perahu itu." Kemudian tukang itu berkata, itu kan cuma pekerjaan biasa saja. Hanya sedikit saja ku tambal perahu itu. Itu saja. Tak perlulah membayarnya. Sudah terlalu berlebihan ini." Kemudian tuan itu berkata, "Mungkin Anda tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Ketika saya sedang di luar kota, saya mendengarkan bahwa anak saya sedang berlayar dengan perahu ini. Saya teringat perahu ini mengalami kebocoran. Saya sungguh sangat khawatir. Namun ketika saya pulang, saya melihat mereka selamat. Saya heran bagaimana mereka bisa selamat. Saya cek perahu itu, ternyata lubang yang bocor itu telah ditambal. Siapa lagi yang menambalnya kalau bukan saudara? Jika perahu itu tidak ditambal, maka mungkin sudah ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan aku dengarkan dari kabar anakku yang naik ke atas perahu itu. Untuk itu saya berterima kasih kepadamu atas segala kebaikanmu itu. Walau sangat sederhana, namun sungguh sangat berarti. Jemaat Tuhan, demikianlah kisah itu membimbing kita, mengajar kita bahwa satu perbuatan yang baik, walau itu kecil, namun sungguh sangat berarti. Karena itu mari kita berbuat apa yang baik untuk kebaikan semua orang, untuk menolong orang lain, untuk menyenangkan orang lain, bukan hanya untuk menyenangkan diri kita. Karena kita diciptakan, dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik dan berkenan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah merindukan supaya kita mencontoh, meneladani kehidupan Yesus yang mana seluruh karya, perbuatan, dan pengorbanannya sungguh bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata dengan tegas di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Contoh, teladan, panutan, inspirasi, kesaksian hidup Yesus itu menjadi hal yang harus kita ikuti dalam segenap hidup kita. Yesus hidupnya menjadi berkat, rela mati di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Semua dia lakukan, segala kebaikan dia kerjakan demi kasihnya kepada manusia yang berdosa, yang mana tidak mampu mengatasi dosa. Dan saya ingin tegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara, salah satu dari 9 rasa buah roh adalah kebaikan. Kebaikan yang dilakukan didasari dengan kasih, itulah yang memuliakan dan menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di antara kita ada yang berpikir sempit dan dangkal dengan berkata, tunggu dululah, saya diberkati dengan berlimpah baru aku bisa melakukan hal yang baik kepada sesamaku manusia sebagai wujud cinta kasihku kepada Tuhan. Saya kasih tahu, itu adalah rumus keimanan yang salah. Kita bisa berbuat baik bukan hanya sekedar takaran atau ukuran uang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain daripada harus berbuat baik dengan memberi uang. Kalau memang ada, mari kita berbuat baik, berbagi kepada sesama kita. Tetapi kalaupun kelihatan yang kita lakukan itu tidak berarti bagi orang-orang tertentu, tapi ketika kita memberikan perhatian, kita berbuat baik kepada orang yang tepat, dalam situasi kondisi yang tepat, saya mau katakan hal itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Bahkan mereka bisa mendefinisikan itu sebagai sebuah mujizat dan keajaiban, karena mereka tidak menduga, tidak menyangka akan ada uluran tangan Tuhan melalui apa yang kita perbuat. Barangkali itu salah satu menjadi jawaban doa mereka, di mana Tuhan oleh kemurahan yang besar memakai kita menjadi kepanjangan tangannya. Itu sesuatu yang indah luar biasa. Alkitab jelas berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Jangan hanya fokus untuk kita berharap orang lain memberi kepada kita, tapi mari kita mulai dari diri kita sebagai wujud nyata kedewasaan pertumbuhan rohani kita. Kita belajar dari apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, kita memberi kepada orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat merinding ketika hambanya Pendeta Haposan Hutapea menyampaikan ilustrasi yang sangat menyentak, menyetrum, dan menyentuh hati saya. Coba, Bapak yang memiliki profesi sebagai tukang dimintai tolong untuk mengecat perahu dari seorang bapak yang lain. Tugasnya sebenarnya hanya untuk mengecat, tidak lebih dari itu. Tapi ketika dia melihat di saat dia mengecat ada bocor perahu itu di lambung perahu, dia berinisiatif untuk menutup kebocoran yang ada di lambung perahu itu. Kelihatan
pekerjaan sepele, pekerjaan kecil, kelihatan tidak perlu diperhitungkan. Tapi ternyata bapak pemilik perahu itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Karena apa? Kalau sampai anaknya memakai perahu itu berlayar, tetapi dengan lambung perahu itu bocor, kita bisa memprediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi. Bisa mengalami kematian karena tenggelam di tengah-tengah berlayar, apalagi sudah begitu jauh dari tepi pantai. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak si tukang cat ini, ternyata hal itu kelihatan kecil, sungguh sangat bermanfaat, menyentak dan sekaligus membuat bapak pemilik perahu kagum, takjub, terpesona. Karena melalui apa yang dilakukan oleh si tukang cat yang baik hati, yang walaupun itu bukan bagian daripada ketentuan awal, karena perintah awal hanya untuk mengecat, bukan menambal, tapi dia lakukan lebih dari apa yang dimintai tolong oleh pemilik perahu ini. Dan apa yang terjadi? Upah untuk mengecat sudah diberikan. Tetapi kemudian bapak itu karena merasa sangat tersentuh, sangat bahagia, sukacita, senang, dia pun datang kembali menemui bapak si tukang cat dan memberikan upah berlipat kali ganda. Tergenapilah bagi orang yang suka berbuat baik. Nyatalah bagi orang yang melakukan lebih dari apa yang dimintain tolong kepadanya. Ternyata Tuhan sediakan yang sangat indah dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang tulus melakukan sesuatu, kalaupun kelihatan kecil dan sederhana, orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Sebab apa yang kita tabur, pada saatnya, waktunya Tuhan, kita akan menuai hal yang terbaik dari apa yang kita tabur. Yang penting lakukan dengan tulus, lakukan dengan segenap hati, jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut, berikan yang terbaik. Alkitab berkata di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, bapak si tukang cat ini, dia setia dan benar dalam perkara-perkara kecil. Sekalipun kelihatan sepele, remeh-temeh, menambal, menutup bocor lambung perahu. Tapi bagi bapak pemilik perahu, itu sesuatu yang besar dan luar biasa. Ingat baik, banyak kali kita ada di tengah-tengah dunia ini, tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi mari kita melakukan hal-hal yang kelihatan kecil dengan cinta yang besar. Hal yang kecil, tulus, murni, ikhlas hati kita melakukannya. Hal itu bisa menjadi sesuatu yang memiliki dampak, pengaruh, manfaat, faedah yang besar. Orang lain barangkali tidak menganggap apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang-orang tertentu yang memang dalam situasi yang tepat, kondisi yang tepat, hal itu bisa menjadi sebuah mujizat baginya. Saudara dikasihi Tuhan, dalam sebuah momen kesempatan, saya di awal-awal pernikahan bersama istri saya mengalami kesulitan keuangan. Uang kami waktu itu sampai tinggal 10.000. Kami berkunjung naik sepeda motor ke rumah rekan kami sesama alumni yang juga pendeta. Sampai di sana, kami datang ke sana bukan untuk minta duit, tapi bagi sharing pelayanan, suka duka pelayanan, saling mendoakan, sharing firman Tuhan. Setelah pulang dari sana, sahabat saya ini, seorang gembala, seorang pendeta, beliau memberikan amplop kepada saya. Saya menolak Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah dijamu makan, sudah saling mendoakan. Masa dikasih amplop lagi sesama hamba Tuhan, sesama pendeta lagi.
Tapi apa yang terjadi? Beliau ngotot. Mohon maaf Pak Pendeta. Saya digerakkan Tuhan untuk memberikan ini sekalipun jumlahnya tidak seberapa. Tapi saya digerakkan Tuhan. Waduh, setelah sahabat saya ini mengatakan bahwa dia digerakkan Tuhan, saya pun menerima. Terima kasih banyak Pak. Pendek cerita, kami pulang. Sampai di rumah kami berdoa, bersyukur Tuhan tuntun dalam perjalanan. Dan kami bukalah berkat itu. Tahu tidak jumlahnya berapa Bapak Ibu Saudara? Jumlahnya 20.000. Tapi bagi kami itu tepat sekali. Uang kami saat itu 10.000. Dan hamba Tuhan sahabat saya ini memberikan berkat 20.000. Berarti 2 kali lipat diberikan berkat kepada kami. Karena kami dalam kondisi keadaan yang mengalami kesulitan keuangan. Sahabat saya memberikan 20.000. Itu adalah mujizat. Keajaiban berkat Tuhan yang besar. Dan kami terus bawa mereka di dalam doa kami. Karena di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, mereka hadir sebagai sahabat bagi kami. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar, jangan tunda besar dulu, baru lakukan. Sekalipun kecil, lakukanlah dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni. Percayalah, kalau kita melakukan itu dalam situasi yang tepat, kondisi keadaan yang tepat, hal yang kecil yang kita lakukan dengan cinta atau kasih yang besar, hal itu bisa membuat orang lain kagum, takjub, terpesona kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.